Lucunya itu mapan, nggak saru. Selalu Dan selalu oke. Dan yang lucu aneh lagi, ketika dia meninggal, banyak teman-teman yang telepon ke saya. Sopir truk, Pak Dalang, ya karakter Bagongnya diteruskan ya Pak Seno. Pak Seno itu jadi teman saya pulang dari Jakarta, Jawa Timur. Itu teman di truk. Terus teman-teman yang di kantor itu juga pada bilang, Pak, saya itu ya, Kiseno itu jadi teman saya kerja di kantor. Gitu. Belum teman-teman yang di pasar dan lain-lain. Emang Seno itu luar biasa, Pak. Luar biasa dia. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini bisa selalu memberi inspirasi, memberi motivasi, edukasi, informasi, dan solusi. Saya sudah bersama kembali dengan Ki Wartoyo, Iya. seorang dalang muda populer dari Boyolali yang ternyata seangkatan dengan Ki Seno Nugroho. Iya. Betul Pak Wartoyo Iya. ya? Ya, Betul. Iya, betul. saya melihat daftar riwayat hidupnya, ternyata pernah lomba ketika masih anak-anak ya. Ki Seno itu sudah nomor 1 dan Ki Wartoyo itu nomor 2 di dalam perlombaan itu. Nah, coba Pak Wartoyo ceritakan pengalaman itu bersama Ki Seno kecil gimana waktu itu. Ya, waktu itu kita belum saling mengenal, Pak. Sebenarnya belum saling mengenal sama Kiseno itu. Jadi sama-sama kecil. Umurnya kan selisih sama saya selisih 5 tahunan ya sih sama itu. Jadi Ya. waktu itu Seno udah kelihatan agak gede, tapi dulunya agak hitam dia. Dulunya agak hitam kurus gitu. Ya. Waktu itu saya agak gemuk malahan. Ya. Waktu itu saya agak gemuk. Saya udah perjalanan mayang dari desa ke desa waktu itu. Lomba Itu saya lomba lomba gimana perwakilan. lomba Pak? Oh, di Gedung Olahraga Singopuran Sukoharjo itu di Kartosuro. Gedung Serbaguna itu. Itu Pak Seno kan dari Jogja, jadi memang bisa ikut dari Jogja ya? Ya dulu dari Jogja Kiseno, terus dari Semarang saya lupa ya putranya Ki Joko Edan yang mana saya lupa itu waktu kecil. Ya. Saya wakil dari Solo, wakil dari Surakarta dulu. Padahal penjaringan kan dari Boyolali. Iya Boyolali. Saya Boyolali, tapi saya wakil dari Surakarta. Dulu kan belum ada Pak wayang dalang kecil itu. Dulunya masih jarang dalang kecil itu belum ada dulu. Jadi kemudian mulai kenal Mas Seno itu kapan Pak Wartoyo? Oh, kalau setelah itu perjalanan dari lomba itu kan saya terus naik daun. Jadi sampai 97, 98, 2000 sampai 2003 itu kan saya itu naik daun memuncak, naik ke atas. Jadi 1 bulan bisa
28 titik, 28 pagelaran, 25, 30, 23 pagelaran, 20 pagelaran itu setiap bulan itu waktu itu. Ya. Padahal usia berapa itu waktu itu? Itu saya baru SMP ya Pak, SMP terus sampai lulus SMP. Makanya saya sampai putus sekolah nggak ke SMA itu dikarenakan saya SMP itu udah laris banget dulunya. Oh, gitu ya. Iya, tapi waktu Ya. itu saya kalau ndalang itu naiknya masih truk Pak. Jadi satu sama gamelan wayang dulunya. Ya. Nah, itu gamelan wayang milik orang tua. Milik bapak saya, milik bapak saya, milik bapak saya. Jadi Mbah Buyut saya itu sama Mbah Buyutnya Pak Anom itu kakak beradik. Jadi sama-sama namanya Ki Gondo Martoyo. Mbah saya itu Gondo Martoyo, kalau mbahnya Pak Anom itu Harjo Martoyo. Gitu. Itu dari Klaten ya? Iya betul, mbah saya yang Mbah Putri. Gitu. Kalau Pak Anom Mbah Kakung. Tapi saya urutannya belum begitu jelas banget. Kemarin Pak Anom sejarah, tapi saya agak lupa sejarahin semuanya kemarin. Iya, iya. Kembali tadi, mulai bergaul dengan Pak Seno itu mulai kapan berarti? Oh, kalau sama Seno udah mulai si Seno itu naik daun. Jadi sebenarnya lebih dulu saya punya akun YouTube dan lain-lain tuh malah dulu saya. Dalang di Indonesia itu pertama yang punya akun YouTube saya, tapi saya nggak mau untuk cari subscribe. Uang itu dulu belum terpikirkan. Terpikirkan. Iya, terus yang namanya komunitas itu lebih duluan saya dulu. Saya punya komunitas yang namanya CSDW, itu Cinta Sejati Dalang Wartoyo. Itu sejak tahun 2000-an atau 2000 kurang ya malah. Sudah ada itu. Dulu belum ada, teman-teman belum ada. Dulu baru saya sama Pak Anom sama Pak Mantep, baru 3 itu dulu. Ya. Kalau akun YouTube mulai tahun berapa? Akun YouTube itu dulunya yang ngelola asisten saya. Jadi sampai sekarang malah YouTube-nya udah dikelola sama asisten saya itu. Uangnya masuk ke sana, jadi saya nggak ngurus. Ya. Terus akhirnya saya buka sendiri. Gitu. Jadi kenalnya sama si Seno itu ya ketika si Seno agak naik jauh, terus itu memuncak itu sering kita bertemu. Itu mulai tahun berapa, Pak? Itu ketika tahun berapa ya, 2000 berapa itu ya. Ya udah lama itu, udah lama. Ya 7 tahunan kalau enggak 8 tahunan kita. Ya. Tapi sama-sama ingat kalau dulunya kita sama-sama pernah ketemu di Singapuran itu, pernah kita ngobrol juga itu. Iya. Jadi waktu itu Pak Wartoyo SMP, Pak Seno sudah SMKI atau? Ya kemungkinan dia udah SMKI ya. Saya masih SMP itu. Masih Ya. SMP. Iya. Jadi waktu SMP sudah laris, akhirnya tidak melanjutkan SMA. Itu mohon maaf, itu tanggapannya berapa waktu SMP itu? Wah itu masih Pak, masih uang agak aji itu. Itu ketika tahun itu kita baru 450.000, baru 600.000, 700.000. Pertama saya ndalang dulu baru 300.000 Pak. 300.000 itu sudah bisa membiayai apa? Semua. Jadi satu bulan bisa sampai 28 hari gitu ya Pak? Memorinya masih ada itu, jadwalnya udah, masih tersimpan, masih ada. Ya. Ya, artinya karena anak kecil kan, itu mendalang semalam suntuk gitu atau mungkin beberapa jam aja? Saya semalam suntuk Pak, pagelarannya semalam suntuk. Jadi awal kita ndalang di rumah, di desa saya, acara bersih desa itu, setelah itu langsung mengalir, jadi laris kemana-mana, udah sampai Jawa Timur, luar Jawa, udah sampai kemana-mana waktu itu. Dan saya masih berani naik pesawat waktu itu.
Sekarang kan agak takut. Iya, iya. Iya. Jadi kalau naik pesawat dari Solo ya? Iya, dari Solo dulunya. Dari Solo. Tapi saya berangkat sama yang hajatan, dijemput panitia, dulunya sering gitu. Terus saya tuh pernah ndalang di kayak kejaksaan itu di mana ya, di Jakarta itu ya, yang dapat piagam itu dari LPSK itu ya, perlindungan korban. Saksi dan korban ya. Nah, itu ada, terus sosialisasi banyak banget dulunya. Sering saya jadi perwakilan dalang untuk sosialisasi gitu. Hanya dulunya kan kita kan nggak begitu punya cara untuk medsos untuk biar langsung naik daun gitu, dulunya kan belum. Nah, itu caranya gimana kok bisa tiba-tiba Pak Wartoyo bisa dikenal kemudian bisa laris, itu promosinya gimana caranya? Ya, saya sendiri nggak tahu Pak, itu dari tetangga. Jadi awalnya dari desa ke desa, terus menyeluruh sampai Jawa Timur, Jawa Barat, luar Jawa gitu Pak. Ya, Pak Wartoyo tidak punya manajer atau yang ngurus yang gitu. Punya ibu saya Pak. Oh. Dulunya ibu saya, ibu sama bapak. Dulunya ibu sama bapak yang ngurusin. Dan waktu laris-laris itu sampai pernah itu saya ndalang 24 hari, terus istirahat 1 malam, ndalang lagi 20 hari. Ya. Iya, istirahat 2 hari, ndalang lagi 14 hari. Oke. Pak Wartoyo, itu kan Boyolali itu kan banyak sekali dalang. Bahkan saya pernah mungkin di Jawa Tengah itu kabupaten yang dalangnya paling banyak itu Boyolali. Itu ya gimana itu persaingannya antar dalang itu, kan berarti banyak sekali di situ. Oh, kalau bab persaingan saya kan nggak memahami. Ketika kita dalang ya udah kita berkarya manut kabisane gitu. Jadi kita nggak memandang teman-teman untuk bersaing dan lain-lain, nggak. Ya intinya kita pokoknya berkarya semampu kita, sebisa kita, itu Pak. Tapi tetap berkomunikasi dengan komunitas dalang di Boyolali gitu atau gimana Pak Wartoyo? Ya itu tetap Pak, tetap lah. Boyolali itu kan banyak saudara saya juga. Jadi bapak saya kan kelahirannya di Pengging Boyolali. Padahal banyak banget Boyolali itu dalang-dalang yang keturunan dari Pengging. Jadi malah masih saudara semua itu dalang-dalang yang di Boyolali. Kalau menurut Pak Wartoyo, masing-masing dalang itu kan punya punya nilai lebih masing-masing gitu. Kalau Pak Wartoyo apa sebenarnya yang menjadi daya tarik masyarakat gitu? Masalah dalangan saya ya Pak. Ya. Ya saya sendiri belum paham. Hanya saya ini mudah akrab. Jadi ketika di pagelaran saya itu mudah akrab sama penonton, mengondisikan penonton itu. Jadi langsung akrab, langsung ya kayak Kiseno lah. Kiseno kan sama penonton penggemarnya juga akrab semua itu. Ya. Iya. Jadi Kiseno itu kan hampir mirip juga dengan Ki Entus, itu juga hampir mirip. Kalau Pak Wartoyo ke arah mana? Jadi dalang itu kan ada dalang yang sabutnya kuat seperti Pak Mantep. Ada yang dramaturginya kuat seperti Narto Sabdo misalnya. Ada yang kejenakaannya kuat seperti Seno gitu ya. Pak Wartoyo lebih ke arah mana? Saya ke arah Pantus. Oh. Iya, Kintus tuh sampai sama saya udah deket banget. Udah kayak kakak beradik sama saya itu. Jadi masa-masa beliau masih sugeng, masih sehat tuh kemanapun sama saya. Oh. Iya. Jadi
saya mengarah ngiblatnya Ki Entus. Tapi termasuk ngiblat itunya apa gojekannya yang mohon maaf agak apa ya, agak kasar, agak saru gitu. Ya itu kadang ada sarunya kayak gitu juga, tapi kalau saya terbatas Pak, terbatasnya enggak cuman hanya perkataan kayak di pagelaran perdebatan di antara tokoh ini dan ini, ada kata-kata asu, ada kata-kata bajingan gitu. Jadi itu memang dari tokoh ke tokoh. Kalau untuk bilang yang jorok sampai ke kemaluan dan lain, saya nggak berani, nggak bisa. Gitu ya. Jadi tidak sehebat Pak Entus dalam hal itu ya. Iya, saya nggak berani itu Pak, nggak berani. Iya. Mohon maaf Pak Wartoyo. Pak Wartoyo kan mengatakan latar belakang pendidikannya SMP. Padahal kalau dalang itu kan harus menguasai apa macam-macam pengetahuan ya, termasuk bahasa, sastra dan sebagainya. Itu belajar di mana Pak Wartoyo? Ya, saya belajarnya sambil jalan Pak. Sambil jalan itu satu di pagelaran. Saking kulinane mayang terus tiap malam, jadinya pintere margo pakulinan Pak. Terus memahami pagelaran, memahami situasi lingkup pagelaran, penontonnya. Oh, sukanya ini. Ketika kita kasih gejulan ini nggak masuk, nanti ganti yang ini. Jadi kita punya beberapa jurus, kayak Intus kan juga jurusnya banyak banget itu. Ketika dikasih ini nggak mempan, berarti harus dikasih yang ini. Ini nggak mempan, ada jurus lagi. Jadi saya selalu menyiapkan jurus. Ketika dalang, jadi nggak saya siapkan dari rumah, oh nanti ini enggak. Ketika di lokasi nggak diterima penonton, kita pakai jurus. Terus kita belajarnya kalau saya untuk bahasa, untuk dan lain-lain, ya ke teman-teman seniman. Terus untuk yang politik dan lain-lain ke Pak Dewan, ke kepala daerah. Jadi banyak banget teman-teman bupati yang di Jawa Tengah saya yang akrab dan kenal. Saya sering silaturahim ke kediaman rumah dinas bupati di Jawa Tengah. Ya. Jadi itu belajar langsung ya? Iya, belajar langsung, memahami. Saling mengisi ya. Jadi kita ketemu bupati, kita ngobrolnya saling mengisi, saling memberi saran. Oh, ini lewatnya kalau pagelaran ini dananya lewat ini. Oh, ini uangnya ini gini-gini. Jadi saya sedikit tahu dari teman-teman kepala daerah, Pak. Pak Wartoyo, kalau ke atas itu dalang-dalang yang menjadi rujukan Pak Wartoyo lebih ke siapa? Maksudnya yang ya misalnya yang jadi rujukannya, jadi referensi pedalangan. Nah, kan ada Pak Mantep, ada Pak Anom, mungkin ada Pak Narto Sabdo, ada apa dalang-dalang senior itu kira-kira yang paling cocok itu yang siapa? Ya saat ini kalau saya itu ngeblatnya yang bab suara dan lain-lain dan suluan itu Pak Anom, itu ngeblat saya. Tapi untuk ke depan pentas kreatif saya ini untuk ke depannya kita ambil sendiri Pak, kita cari akal sendiri. Jadi kita mencetuskan karya sendiri. Gitu Pak. Saya udah menyiapkan banyak banget wayang-wayang. Lah juga ada keanehan yang kemarin itu saya pas layat di rumahnya Ki Seno Nugroho itu ada pengrajin wayang yang datang ke rumah saya. Terus ketemu sama istri sama kemudahan, dia membawa tokoh wayang. Tokoh satu pendito yang rambut COVID corona, dipakai COVID corona. Yang kedua dia membawa bagong, kayak bagongnya Ki Seno, cuman dirubah. Rambutnya dikasih rambut COVID, rambut wabah COVID. Itu udah jadi itu di rumah. Lah hanya terus ketika saya pulang dari rumah Ki Seno kan ditelepon dari rumah. Pengrajin udah datang mau mengasihkan wayang karyanya dia
tanda terima kasih ke saya. Dikarenakan saya menyuarakan pekerja seni untuk izin pentas. Dia tuh terima kasih ke saya, memberi tokoh wayang 2 tokoh, 1 Pendito, yang 1 Bagong. Itu tanda terima kasihnya ke saya, karena saya menyuarakan dan yang berani membela untuk pekerja seni kan saat ini baru saya, Pak. Yang lain pada Ya. diam, nggak mau pada menyuarakan, gitu. Pak Wartoyo, kalau saya melihat kecenderungan para dalang itu ya, saya paling tidak melihat 2 cirinya. Satu, biasanya punya grup karawitan sendiri yang dibina, dikembangkan sendiri. Kalau perlu mengarang lagu sendiri. Yang kedua, juga mempersiapkan wayang-wayangnya sendiri. Nah, ini apakah Pak Wartoyo juga seperti itu? Oh iya, Pak. Sejak saya kecil itu, Pak, wayang-wayang itu saya itu wayangnya ya sedikit agak ngeblat ke Tegal, ke Kintus. Banyak banget itu. Ya. Jadi yang wayang golek, yang wayang-wayang kecil-kecil, yang wayang-wayang itu banyak banget itu, Pak, saya. Kalau Entus itu kan bikin wayang Rai Wong itu. Itu nggak ada yang teruskan kelihatannya ya. Nggak ada, nggak ada, Pak. Nggak ada, ya. Kalau wayang golek Pak Wartoyo dalang wayang golek juga enggak. Iya, tapi nggak wayang golek yang anu, Pak, yang resmi klasikan. Kita cuma wayang golek yang kejulan. Gitu. Saya juga ada di rumah 1 kotak itu. Wayang golek. Iya, dari Kintus ada juga. Terus saya juga beli dari Bandung juga ada. Ya. Kalau ke Entus kan wayang goleknya jadi wayang santri itu ya. Iya, Pak. Iya. Terus ini memang 2 ikon yang menurut saya penting ya di dalam perkembangan perdalangan itu. Satu Ki Entus itu memang sangat kreatif. Kemudian yang kedua Ki Seno Nugroho. Ini dua-duanya menurut saya terlalu cepat ya untuk meninggalkan dunia pewayangan itu. Itu pasar itu kira-kira siapa yang mau mengisi nanti? Kalau itu kita masih belum ada, Pak. Belum ada jawaban. Belum ada jawaban. Ya, semuanya cuman pada usaha. Kalau saya pinginnya sedang-sedang saja, Pak. Dikarenakan saya ngaca dari teman-teman saya kayak Kintus, Seno. Itu kan sebenarnya saya udah bilang ya sama dia. Ojo terlalu capek, jangan terlalu laris. Ayo kita nikmati hidup. Kita punya jadwal juga untuk keluarga. Sebenarnya saya udah sering bilang itu. Malah saya udah pernah guyon juga. Ojo naik kondang, ojo kondang-kondang banget loh. Halo, contohnya kayak tapi cuman guyonan ya. Cuman guyonan. Itu jadi saat ini saya udah sama istri. Kebetulan istri saya kan 2. Istri saya semuanya sama. Bilangnya sama ke saya. Gimana, Pak? Jadi dua-duanya seperti itu maksudnya, memberi saran seperti itu. Iya, sarannya sama. Saya waktu Ki Seno meninggal kan saya tidur. Saya dibangunin istri sambil istri nangis meluk saya. Mas, bangun. Mas Seno meninggal. Saya kan kaget terus saya juga nangis saat itu. Istri saya juga nangis terus ngerangkul bilang, Pak, sekarang jadwalnya diatur, nggak usah terlalu laris banget. Kita bikin jadwal yang teratur. Kalau bacut-bacut jangan kelewat dari 10 malam. Gitu. Itu istri saya yang tua itu. Kemarin istri yang muda juga bilang, sama persis. Tidak boleh lelah. Iya. Ya, cuma masalahnya kan begini Pak, kalau yang ngatur jadwal itu kan bukan senimannya, tapi kalau yang membutuhkan itu ya gimana itu? Tapi bisa, Pak, nanti bisa kok. Bisa kita atur juga itu, Pak. Bisa kita. Ya, artinya kalau jam kita kosong itu apa berani menolak misalnya ada yang membutuhkan? Insya Allah berani, Pak. Kalau untuk istirahat. Ya kita juga ngaca ya, Pak. Ketika kita udah dalangnya kayak tahun 97 sampai 2003, saya itu kan laris banget. Tapi kan saat itu saya masih bujangan, Pak. Masih kuat banget.
Nah sekarang istrinya kan, Iya. lah gitu. Jadi harus bagi-bagi waktu juga ya. Ya. Nah, dulu waktu masih bersama Ki Entus diberi saran apa jawabnya? Siapa? Kintus. Ya. Oh, Kintus itu kan saya udah bilang, Mas sampai ojo capek-capek. Kan terus itu ketika laris-larisnya dia, terus wah nonstop. Saya kan sering ngikuti Kintus. Dia rapat di rumah dinas, rapat dimanapun saya kan sering ikut itu. Ikut rapat, ikut sama Kintus. Dia seragam, saya nggak pakai seragam, cuman di dampingnya kayak asisten itu. Udah biasa sama saya itu, Kintus. Bahkan gamelan wayangnya banyak banget dari saya, Kintus. Udah tak bilangin banyak-banyak, tapi dia selalu bilang kalau dia selalu optimis untuk orang lain. Dia itu memang pekerja keras, nggak tahu waktu, nggak tahu wayah. Ya saya kira sama kayak si Seno persis juga itu. Seno itu kalau malam sulit tidur itu Pak. Saya yang nemenin kalau dia belum tidur. WA-an, video call, saya temenin sampai dia bisa tidur. Kintus tidurnya juga kayak gitu, mulai jam 6 pagi sampai jam 7 itu baru ngantor. Kalau malam sampai subuh itu di rumah dinas itu ya udah gojek-gojek, jalan-jalan, makan, ngobrol. Tidurnya cuma jam 5, 6, 7. Setelah itu bangun dia dinas, berangkat. Tidurnya cuma waktu-waktu itu loh Pak. Sama Ya, tidur di ya. mobil. Kisino juga nggak beda Pak dia. Kisino itu emang gitu dia. Wow, selalu pengen berkarya terus. Setelah ini nanti ini. Tiap malam kalau belum tidur pasti WA ke saya itu. WA ke saya, nemenin tidur. Dia agak sulit tidur kalau malam. Ketika dinasehati jangan penuh-penuh jadwalnya, jawabnya apa Giseno? Siapa Kisenonya? Ya. Oh, Kiseno itu udah wataknya dia kan kenceng keras. Udah merasa dia masih kuat tenaganya gitu. Terus banyak emang luar biasa penggemarnya Kiseno itu. Padahal saya udah bilang dikurangi ojo nyengko. Itu saya udah berulang kali saya bilang. Ya, tapi gimana wong jobnya masuk terus. Ya. Ya kelelahan. Itu yang saya baru aja mendapat juga penjelasan bahwa walaupun itu virtual, tetapi ternyata virtualnya itu juga dari beberapa tempat, bukan dari rumahnya Ki Seno ternyata ya. Iya, Pak. Iya. Jadi dia dipanggil ke sana kemari juga, di virtualnya di rumahnya penanggap gitu loh, Pak. Nah, itu Pak Wartoyo kan pernah mengatakan nggak mau kalau apa lewat virtual. Itu artinya kalau ditanggap seperti itu Pak Wartoyo juga nggak mau ya. Nggak mau, itu udah banyak banget jadwal saya di Jawa Timur, saya wakilkan teman-teman dalang Jawa Timur. Di Boyolali saya itu ada masih 8 titik itu waktu itu. Yang Ya. pertama 3 titik saya kembalikan, terus ada datang lagi dari teman-teman Dewan untuk kampanye katanya kan gitu. Tapi saya nggak mau juga kalau virtual saya nggak mau. Lah ini Boyolali juga ada virtual nanti. Virtualnya juga di kantor camat tiap kecamatan nanti. Saya juga nggak ikut itu. Saya udah Oh, punya prinsip Pak. Kalau udah padahal saya ketuanya Pepadi Pak. oh, ketua Pepadi di Boyolali. Jadi sudah sama sekali nggak pentas selama ini ya. Jadi selama pandemi ini berarti sudah nggak pentas sama sekali ya? Saya Ya. pentas umum Pak. Pentas umum saya masih ada jadwal ini. Yang bulan Oh, Agustus di Karanganyar 1 malam tempat hajatan, tempatnya terbuka bebas. Ini bulan depan tanggal 18 juga di Magelang. Terus nanti arahnya kita ke bulan depan lagi ke Karanganyar lagi di alun-alun Karanganyar. Masih ada jadwal itu Pak. Tapi umum loh Pak. Jadi kita ya. pentasnya umum. Enggak virtual. Jadi kalau sebulan masih bisa dapat berapa sekarang? Oh kalau sekarang udah jarang banget Pak. Itu cuma Ya. 1 2 Pak.
Itu Ya. bahkan rekomendasi dari bupati. Kalau nggak direkom dari bupati juga sulit. Ya kebetulan bupati banyak kepala daerah yang sama saya akrab Pak, jadi udah kayak sedulur. Jadi harapannya kira-kira kapan tahun depan ya mulai normal lagi kira-kira? Ya kira-kira Pak, kira-kira. Ya kemungkinan atau Januari atau kemungkinan habis vaksin, dan kalau Ya. banyak pejabat-pejabat yang pas ketemu saya katanya habis vaksin dan lain-lain lah. Monggo, cuman saya sering menyuarakan pentas dengan protokoler kesehatan, bisa ditata dengan jarak gini biar perekonomian juga jalan. Sebenarnya sering setiap saya pagelaran umum, pagelaran yang di tengah sawah dan lain-lain kan menyuarakan itu. Iya. Jadi selama pandemi ini apa? Berarti kayak tarif pentas gitu agak terganggu ya, turun atau gimana? Tarifnya kalau saya masih sama Pak, tarifnya sama saya. Tarifnya masih sama. Iya. Cuman untuk job-jobnya beberapa tempat udah kurangnya udah 95%. Ya. Iya, Pak. Kalau sekarang ini yang paling tinggi dalang itu bisa sampai berapa? Sampai 100? Ya tergantung dalangnya, Pak, juga tergantung yang nanggap. Nah, artinya pasar umum ini ada level-levelnya itu. Oh, Ada pasar umum itu ya kira-kira 50-60, Pak. Pasar umum itu sudah 45. paling. Enggak, sudah yang paling tinggi, artinya dalang paling atas segitu atau kalau nggak salah pantos lebih dulu. Dalang paling atas ya 90-80, Pak, kalau lokalan dekat. Iya. Jadi yang paling atas itu sekarang ya kira-kira Pak Anom, Pak Mantep gitu ya kelasnya itu ya. Ya, Pak, betul. Ya. Purbo gitu. Purbo ya. Kalau Pak Seno itu masih di bawahnya itu ya kalau nggak salah. Ya, dia tuh malah ya, sebenarnya udahan Pak, sejajar. Harganya sudah sejajar Kiseno itu. Ya. Kiseno. Iya. Ya luar biasa, Kiseno itu luar biasa, dan kemungkinan untuk pengganti kayak lucunya Kiseno emang sulit banget Pak. Masalah nggak bisa dicontoh Pak, kalau ketika lucon gitu nggak bisa dicontoh. Itu total dia mulai dari awal sampai akhir bisa lucu terus ya. Betul. Ya lucunya itu mapan Pak. Jadi lucunya mapan, nggak saru. Lucunya itu mapan, nggak saru. Selalu oke. Dan yang lucu aneh lagi, ketika dia meninggal, banyak teman-teman yang telepon ke saya, sopir truk, Pak Dalang, ya karakter Bagongnya diteruskan ya Pak Seno. Pak Seno itu jadi teman saya pulang dari Jakarta, Jawa Timur, itu teman di truk. Terus teman-teman yang di kantor itu juga pada bilang Pak, saya itu Kiseno itu jadi teman saya kerja di kantor. Itu belum teman-teman yang di pasar dan lain-lain. Emang Seno itu luar biasa Pak. Luar biasa dia. Kelihatannya kan tidak hanya lucunya itu, tapi mewakili perasaannya itu kan. Lah, iya betul itu. Betul. Ya. Betul. Mewakili perasaan dari hati beneran Kiseno. Dan dia selalu mengkritik juga, mengkritik pemerintah dan lain-lain. Itu dia itu sebenarnya sama saya juga sehati Pak. Jadi untuk kejadian-kejadian kayak ini kita sebenarnya sama-sama menyuarakan itu sebenarnya. Hanya dia menyarankan untuk saya virtual, saya berjalan 4 kali saya berhenti, dia masih lanjut. Kalau saya teruskan virtual, saya masih laris juga Pak. Banyak yang mau nanggap aja, dan banyak banget itu sebenarnya. Kalau nggak salah itu saya pernah lihat itu YouTube-nya Kiseno yang dia marah-marah karena kebijakan nggak boleh pentas itu, marah besar itu, Bagongnya marah besar ya. Pernah ya itu ya? Pernah dia bilang emang kita udah sepakat kok. Kita sepakatnya menyuarakan dan
membela teman-teman pekerja seni yang lain yang belum bisa bekerja. Iya gitu. Iya, baik Pak. Nggih. Pak Wartoyo mungkin karena waktu nggih. Jadi artinya terima kasih banyak sekali masukan panjenengan terutama bagaimana kesan terhadap Kiseno. Sekali lagi mudah-mudahan cepat normal dan Ki Wartoyo bisa pentas lagi ya. Ya, mudah-mudahan paling tidak tadi pesan untuk meneruskan bagongnya Kiseno itu bisa ya. Ya kalau meneruskan cuman saya kira nggak bisa seheboh Kiseno lah ya, sedikit kemungkinan hanya sedikit bisa ikut andil menghidupkan Bagong lagi lah. Ndelalah wae pas dia meninggal rumahku kedatangan penyungging wayang dan menyerahkan itu tokoh Bagong sama tokoh wayang yang COVID itu. Bagongnya juga rambutnya rambut wabah virus itu. Iya, Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak. Sukses nggih. Nggih, matur nuwun. Nggih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.